Gimana tanya cicing paling tadi? Incu Mama Kudang, cicing di Bandung. Habis sekarang itu pangsa kan? Indra. Sering. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jumpa lagi dengan channel Geopark Galunggung. Kebetulan kami sekarang ketemu dengan Pak Bambang nih, budayawan Seniman Kota Tasikmalaya dan Kabupaten, mantan Ketua PGRI yang sudah mengenal budaya-budaya anak kecil, dan juga Ibu Abdi Wasta Yeti Setiawati, kawit di Jalan Tanujaya, Kebon Kiri. Bapak Ibnu Hamdani, tinggal di Bandung dan bekerja di Bandung. Bapak Abdi kawit di Sumedang, di Cineam, di Tasik, ngan padumukan ayeuna di Sumedang. Kuda Renggo. kebetulan Pak Bambang ini ya, Geopark ini adalah salah satu konsep pariwisata yang memodifikasikan antara keagamaan geologi, hayati dan budaya untuk dikemas menjadi suatu cerita untuk 3 pilar. Yang pertama adalah keagamaan geologi, yang pertama adalah konservasi, edukasi, dan pengelolaan ekonomi yang berkelanjutan. Sekarang kan Pak Prabowo sudah membentuk Kementerian Budaya. Terpisah ya? Ya, terpisah. Kaitan dengan Geopark kan sangat menyentuh sekali. Betul. Karena budaya harus dikembangkan. Kata Prabowo bahwa budaya Indonesia harus dikembangkan oleh semua pihak, terutama oleh bapak-bapak sebagai ibu guru. Ya. Bagaimana pandangan Pak Bambang dengan kebijakan Pak Prabowo membentuk Kementerian Budaya khusus? Terima kasih Kang Safari. Dalam konsep kami, teman-teman kami di Tasikmalaya, dalam bahasa yang sederhana, Talaga Cianjaran. Apa itu Talaga Cianjaran? Tasikmalaya, Garut, Ciamis, Banjar, Pangandaran. Bayangkan itu sebuah daerah berdiri sebuah provinsi otonom. Maka budaya akan bisa diberdayakan. Dan yakin setiap yang ketika masyarakat, pemerintah menggali tentang budaya, itu bernilai ekonomi. Itu barangkali sebagai pembukaan. Mudah-mudahan teman-teman dari Cirebon, Kang. Orang pasti tinggal di Cirebon. Tugas di Cirebon. Ibu, Nah, itu kenalan. Talaga Cianjaran. Ibu kenalan dari mana? Ibu? Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Eva Resna Hendawati dari Kota Cirebon, tapi Masya Allah tetap mengakui Tasik sebagai kelahiranku. Dan Alhamdulillah sekarang bertemu dengan para teman-teman hebat, saudara, dan Alhamdulillah kembali ke SPG Negeri Tasikmalaya tahun 85. Bapak bagaimana dengan Bapak masalah kebijakan Prabowo membentuk Kementerian Kebudayaan? Nah itu kebijakan dari Bapak Presiden ya, Bapak Presiden untuk masalah kebudayaan, khususnya untuk daerah Tasik, terutama daerah pantai, itu perlu dibangunnya atau ditingkatkannya kearifan lokal atau dari budaya yang ada di wilayah itu. Contoh umpamanya di sini kan ada kebudayaan Ronggeng Gunung ya, Ronggeng Gunung termasuk Pindang Gunung. Betul. Nah itu digali, dibangkitkan dan diberitahukan, didestinasikan kepada orang lain. Dari anak-anak SD di sekolah-sekolah. Budaya, kemajuan budaya. Itu. Kalau bagusnya sampai event kalau istilahnya itu Festival. Kementerian Budaya terpisah atau seperti itu. Bisa aja umpamanya kalau ini membangkitkan kearifan lokal dari Pindang Gunung, itu umpamanya kan setiap sekolah atau per kecamatan ada lomba Pindang Gunung. Satu itu, yang kedua lagi ya, semangat ya. Ya, kedua Ronggeng Gunung. Ronggeng Gunung gimana? Seni ibing. Terus terang. Baru dengar ya? Saya orang saya orang Tasik ya. Terus memang dari 90 saya tinggal di Bandung. Saya baru dengar tuh Ronggeng Gunung. Nah, mungkin bisa menjelaskan lebih ini gimana? Nah, untuk lebih jelasnya tentang Ronggeng Gunung, ada beliau yang asli orang sini yang ada di Cibubur. Jadi kreasi ibing ini sudah sejak di abad 16 sudah ada. Istilahnya masyarakat menyebutnya Ronggeng Gunung karena hidup di pegunungan, di dataran tinggi. Ketika Pangandaran berdiri sebuah kabupaten, maka itu digali. Ternyata itu salah satu aset
untuk daya tarik tamu ditampilkan di ditampilkan. Nah sekarang ketika ada hajatan-hajatan itu sudah mulai bangkit, sudah mulai dihidupkan kembali. Umumnya orang-orang yang misalnya menghitan anak atau Ya. menikahkan, kan ada pesta, itu dihadirkan ronggeng gunung. Hiburannya. Mungkin Iya. kalau melihat sepintas-pintas ya yang diceritakan oleh Pak Bambang ya, nah, mungkin kalau saya di Bandung tuh biasa mereka menangkap singa Depok, terus Sejenis itu. kuda ronggeng ya, renggong dari Sumedang. Nah mungkin kalau kita menggali dari Daerah. Renggong Gunung itu mungkin sejajarlah dengan itu yang Ya, bisa lebih dikenal oleh betul, masyarakat. betul. Memang apa yang Pak Bambang kemukakan barusan ya, setiap ada event hajat atau apa, misalnya kan pada festival daerah ya, Betul. itu ditampilkan biar masyarakat lebih mengenal. Terus terang saya sendiri juga jadi malu ya, padahal kan saya orang Sunda, orang Tasik, baru tahu tuh. Yang tahu tuh saya kuda lumping tuh. Dulu suka ada kuda lumping yang makan besi ya, kaca. Belingnya kaca gitu ya. Jadi kalau ronggeng gunung baru dengar sekarang ya, mungkin Nah Pangkanaran ini salah satu basic yang memelihara ronggeng gunung masih ada. Terus tanggapan Ibu tentang Kementerian Kebudayaan yang dibentuk menurut oleh pendapat Baru? saya ya, misalnya dari adanya Prabowo tuh mungkin Prabowo tuh lebih ingin menggali budaya yang ada di Indonesia itu lebih dikenal, terutama oleh orang Indonesia itu sendiri kan. Misalnya seni-seni keterampilan tradisional kita perlihatkan atau pertontonkan ketika ada misalnya festival Jakarta, festival pembangunan, supaya masyarakat tuh lebih mengenal budayanya sendiri daripada budaya luar. Nah mungkin kalau kita tidak mengenal maka tidak sayang. Nah, seperti saya tadi, saya tidak tahu tuh yang ronggeng gunung seperti apa. Kalau misalnya di event-event tertentu, di festival atau misalnya masuk ke dalam budaya lokal ya, Mulok kan sekarang Mulok lagi digali lagi. Mungkin kita sisipkan ke sana. Nah, kita mungkin sebagai pendidik bertugas lah lebih memperkenalkan budaya itu kepada anak didik kita. Bagus. Mungkin gitu pendapat saya Pak. Baik, Bapak. Apa yang dilakukan oleh Pak Prabowo satu terobosan yang luar biasa. Kenapa? Dulu kebudayaan itu ada, tapi dari bagian dari pendidikan. Bahkan di Jawa Barat dulu ada dinas kebudayaan dan sejarah mitra itu kan. Nah, sekarang ada kementerian tersendiri yang harus jadi tekanan itu mungkin ada 2 atau 3 prioritas. Yang pertama, dokumentasikan budaya-budaya yang lama, kayak ronggeng gunung itu. Kenapa? Dan itu hampir sempurna. Itu harus didokumentasikan, harus dibina di komunitasnya. Yang kedua, ada perkembangan yang mungkin kalau dulu ronggeng gunung itu dalam tanda kutip ya, itu ada semacam kesenian yang berbau kayak bukan mistik, ya sedikit jorok lah. Ya, ada nilai erotisnya lah kata gitu kan. Nah, mungkin perkembangan sekarang itu harus berbeda karena yang dihadapinya juga anak-anak yang sudah milenial, yang sudah ke game. Pada di mana putarnya motong-motong kalimat ya? Ya. Nah, itu yang harus dilaksanakan. Jadi ada pendokumentasian, ada pembinaan, dan ada perkembangan untuk melestarikannya itu. Jadi kalau mungkin sekarang tadi diselenggarakan untuk festival atau pasang gili, ronggeng gunung itu bukan ronggeng gunung yang asli, mungkin sudah modifikasi yang dimana anak menyenangi. Ya. Satu contoh gitu kan ya, kebetulan saya juga orang Tasik, ibunya orang Cianjur. Modifikasi Cianjuran itu kan sekarang yang digemari adalah yang raihan, betul. Nah, aslinya. Iya, jadi bukan lagi buku murni, sehingga ada semacam ngepop lah gitu kan. Tapi syairnya syair yang lama. Sekarang kita tenar itu. Iya, nah itu yang harus dikembangkan. Di Pangandaran itu luar biasa, dari artefak, dari segala macam, dari kebudayaan. Bahkan saya ngobrol dengan Pak Bambang, kalau Bandara Nusawiru jadi bandara internasional, kalah itu Bali. Gitu kan, karena budayanya segala macam dari sana. Maaf gitu ya, kalau kita cerita ke Bali,
matahari terbit dan matahari terbenam itu berapa kilo kita harus menempuh. Kalau di sini yang tinggal jalan, gitu kan. Itu dari alam. Terus objek wisata yang lainnya, apalagi banyak peninggalan sejarah segala macam. Nah itulah yang mungkin aset yang luar biasa untuk wilayah Pangandaran. Dikembangkan ya. Iya. Mungkin tinggal pengemasannya ya, Nah, pengemasannya lebih Jadi ada lebih ramah, lebih ramah. kampung yang memang diperuntukkan untuk wisatawan, ada memang untuk segala Jadi setiap macam. budayawan ditampilkan di objek wisata Iya. supaya ini bisa berkembang Iya. dan ada kebayar lah dari Iya. paket wisata namanya. Ya. Nah, cuma yang harus dipikirkan juga wilayah Pangandaran, Tasik, Jambi itu elitiusnya tinggi. Nah itu yang harus Dikomunikasikan ya. ya makanya kata saya tadi ini yang didokumentasikan asli untuk dijaga di daerah ini. Kita harus bisa membedakan mana agama mana budaya. Nah, Iya. Yang tapi tidak berbenturan, tidak berbenturan. Yang perlu komunikasikan itu. Iya. Bagus. Ini ibu satu lagi bu. Oh iya. Dari Bima, Ya. Cirebon. Ada Bima ya. Ya tadi saya belum apa tema yang dibicarakan. Ini ada Terima tanggapan ibu dari ibu Pak Prabowo sekarang sudah membentuk Kementerian Kebudayaan. Menurut ibu bagaimana gitu aja? Baik, terima kasih. Menurut saya ketika Pak Presiden Prabowo memisahkan ya antara dulu kan Menristek ya, Menteri Pendidikan Kebudayaan, sekarang kebudayaan dipisah, jadi hanya Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah. Nah untuk saya itu positif saja karena mungkin dilihat lebih jauh kenapa Pak Prabowo membentuk menteri itu, karena sekarang sudah kelihatan oleh kita budaya asing begitu masuk ke maraknya di negara Indonesia. Contoh saya Membara ataupun ke Cirebon, banyak sekali budaya yang di Cirebon, keraton-keraton banyak seperti dari keseniannya, tarlingnya, sintrennya. Jadi begitu banyak yang dilupakan oleh anak-anak, terutama anak-anak usia SD dan SMP. Jadi dalam hal ini kami berpikir positif, mudah-mudahan tusi dari kementerian itu bisa menggarap ke anak-anak sedini mungkin untuk mencintai budaya Indonesia. Karena mungkin Pak Prabowo untuk menghancurkan negara salah satu adalah budayanya dilarang. Jadi kalau memang ada ini kan kita akan dikiri lagi supaya kita budaya kuat. Pak Bambang, apa saja yang ada di Priangan Timur budaya yang sangat bisa dikembangkan sangat bagus ini? Di setiap daerah di kabupaten kota yang ada di Jawa Barat, terutama di Priangan Timur, yang dalam konsep teman-teman kami dalam komunitas di Tasikmalaya menyebutnya dalam konsep Talaga Cianjaran, Tasikmalaya, Garut, Ciamis, Banjar, Pangandaran, sebuah wilayah yang berada di kawasan Priangan Timur. Itu sebuah hal kalau budayanya digali, maka apa yang dikatakan tadi oleh teman saya tentang Bali bisa dikalahkan dengan buka saja Nusa Wiru sebagai pintu gerbangnya untuk masuk. Dan Ya, kita begitu banyaknya budaya SDM-nya Bali ya. sudah siap dengan potensi budaya yang ada di setiap wilayah, setiap daerah itu Banyak ciri khasnya. akan bangkit ekonomi. Contoh sederhana, di Pangandaran ada nama manusia namanya Susi. Allah baru menciptakan satu Susi di Pangandaran. Laut sudah berapa 300, mulai dari Aceh sampai Papua. Semua perikanan lautan itu dijamah, dikelola oleh Susi. Bayangkan kalau 10 Susi. Dan saya yakin nenek moyangku seorang pelaut, bukan Laut Jawa. Itu lautnya bukan Laut Jawa, tapi ini Samudra Hindia. Gitu barangkali Pak. Yang perlu diketahui bahwa kenapa Indonesia menjadi negara terkaya dan terindah di dunia, karena Indonesia terhimpit oleh 3 tektonik, lempeng tektonik, Samudra Hindia sama Samudra Pasifik, benua Asia sama benua Australia. Jadi kita terkaya sedunia, bahkan terindah. Hasil penelitian dari 170 negara tentang wisata terindah, bukan New Zealand, bukan Amerika, bukan Prancis, dan Indonesia Pak, termasuk Pangandaran barangkali. Ada lagi yang perlu disampaikan Ibu? Saya bahagia sekali ya sekarang Bapak Prabowo sudah memperhatikan lebih jauh bahwa budaya Indonesia itu harus dikembangkan, karena kalau bukan kita siapa lagi. Nah, jadi salah satunya modal untuk membangun itu ya diambil dari budaya itu, karena dari budaya bisa menjamah ke daerah yang lainnya, dari pendidikannya, dari teknologinya, dan hanya dari budaya sendiri.
Dan memang kita ketahui bahwa Indonesia itu terdiri dari berbagai suku bangsa, berbagai suku dan berbagai budaya. Kalau kita kemas dengan kemasan yang lebih baik, ya tidak mungkin Indonesia menjadi negara yang kaya dalam budaya. Ibu tahu nggak bahwa di Indonesia sudah ada 10 geopark global, termasuk di Jawa Barat ada Sukabumi. Di Jawa Barat ada 6 geopark. Itu sudah global, Pongko sudah nasional, Bandung Barat, Tasik, Panaran, dan Sumedang sudah aspiring geopark. Bayangkan Bu, antara Pangandaran dengan Tasik ada batu jasper, batu merah di Benyasi. Itu terindah, terbesar sedunia. Belum digali oleh kita. Sedunia itu. Yang kedua di Cina, terindah, terbesar sedunia, batu jasper. Nanti sama isi saya di WA akan jadi batu jaspernya. Itu ya. Di wilayahnya belum digali. Haryati. Nah, Sudah banyak yang hilang. Belum digali. Gitu. Ini kalau dikemas dengan konsep geopark yang memaduserasikan antara keragaman geologi, hayati dan budaya. Kita makanan hayati, ada beas, ada ketan, itu kan hayati. Ada ranginang, opak segala macam, ada kerajaan. Gadung hayati. lagi ya gunung di orang mah kaliwatan kemari. Terus ini geologinya ada Grand Canyon, ada batu jasper, ada karang taulan, ada madanan, Madasari. Madasari. Batu karas. Oh, itu kan batu karas, itu kan geologi Bu. Itu bahkan di bawah karang taulan itu ada kawah purba di bawah laut. 5 juta tahun ke belakang ada di geologi. Ini kalau digali yang timur akan mengalahkan Bali kalau ada lapangan terbang. Jadi mungkin Sampai kita sebagai pendidik ya harus bisa merangkum semua instansi untuk bahwa menggali apa yang ada yang kita miliki gitu. Ya itu menjadi satu kekayaan yang bisa mendobrak tadi kata pembangunan ekonominya, ya budayanya. Ya, jadi kita harus sama-sama Pak. Kalau misalnya hanya pemerintah saja, nggak mungkin. Jadi kita antar masyarakat, pendidik, pemerintah harus kerja sama, ada kolaborasi. Ya mungkin itu lebih bagus ya. Mudah-mudahan kedepannya kita semua bisa mempertahankan itu, bisa menggali apa yang ada di daerah kita ya. Walaupun misalnya saya sekarang tinggal di Bandung ya, secara hati nurani masih tetap di Tasikmalaya karena bagaimanapun saya bisa di sana hanya tempat hidup itu ya Pak Arif. Ya Pak Bambang Pak saja sudah puluhan tahun di Cirebon. Kalau mimpi bahasa Sunanger. Ada satu lagi yang tidak kalah penting dari semua peninggalan, dari semua kebudayaan yang di sana itu adalah adat istiadat dan tata krama yang saat ini kita terlupakan dan terabaikan. Sekarang ada ya jadi sekolah, anak bukan suntangan, tapi di kejidan. Ya kan, sunnya bukan ke sini, kejidan. Dua, aku kan dua. Kan sekarang pakai konsep itu kan ada 3 pilar. Iya. Konservasi, bagaimana alam dijaga walaupun kita Iya. Kedua edukasi, Iya. bagaimana budaya, akhlak, Adat segala istiadat. macam dari mulai anak SD sampai ke perguruan tinggi harus diedukasikan tentang budaya, bagaimana terjadinya bumi dulu 5 juta tahun ke belakang sesuai dengan Al-Quran. Begitu sekarang sudah bumi sudah normal ya, baru air mematan itu kan udah ada di Al-Qurannya, tinggal kita itu ada di konsep geopark namanya Amanah Galunggung. Jadi kalau UNESCO mah baru sekarang, Amanah Galunggung masih sejak 1000 tahun ke belakang gitu ya. Terakhir ya gimana Wik ya, betul tadi konsep budaya, tetap Pak Afif tadi mengingatkan keseimbangan budaya dengan attitude-nya. Iya, jadi anak-anak tetap edukasi menghargai budaya, Balinya di mana-mana. Begitu kita jadi konsumen atau produsennya, budaya kan jadi devisa meningkat. Tapi tetap satu budaya seimbang dengan etika, dengan attitude anak-anak, terutama anak-anak Di yang briefing pertama Kabinet Merah Putih Prabowo bahwa kita harus meningkatkan daya saing anak-anak supaya kuat baik fisik maupun mental, termasuk akhlak. Karena kalau akhlaknya bagus, yang lainnya akan maju. Apa yang disampaikan Bapak tadi. Ya barangkali ini karena terbatas waktu. Terima kasih. Ini mudah-mudahan jadi acuan bagi Pak Prabowo yang akan dilalui oleh menterinya, pembantunya. Kalau Prabowo menggebu-gebu, kalau pembantu menteri-menterinya sama bupati, wali kota, gubernurnya dan masyarakat Tidak ada perhatian. tidak ini
Ya, kita akan dapat juga. Ya, terima kasih. Ya, salam Geopark dulu, salam Geopark. Geopark dulu sebenarnya. Mari kan. Geopark. Dia oleh hati dan budaya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, hatur nuhun. Ya.